lembing. Jadi dicipok rondo mending lembing tak Anda. Ketika tadi Anda berangkat dari rumah, kok tadi? Inilah hebatnya Islam. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dalam Islam, orang baru niat saja itu sudah berpahala selama niatnya baik. Seminggu yang lalu Anda mendengarkan woro-woro pengajian bersama Gus Miftah, Kiai Lonte dari Jogja. Kok jenengan niat seminggu yang lalu, saya akan berangkat ngaji besok bersama Gus Miftah. Begitu Anda pasang niat, itu sudah berpahala. Itulah kenapa dikatakan dengan satu alasan innamal a'malu binniyat. Baru niat berpahala. Maka ibu-ibu sekarang Anda mau pulang nanti, kamu niati. Nanti saya pulang akan ngeloni bojo saya. Pahala. Tolong niatkan dari sekarang. Saya nanti pulang pengajian akan saya tawarkan kroto kepada suami saya. Apa itu kroto? Pakan mana? Makanya Pak Wagub nanti pulang, saya akan pulang akan mencari istri saya dan akan saya minta krotonya. Seminggu yang lalu Anda niat pengajian, sudah ditulis oleh Allah sebagai amal kebaikan. Hari berikutnya Anda mulai nyuci baju, setrika baju, ditanya sama anaknya, ibu, kenapa kamu mempersiapkan baju itu? Ibu jawab, baju ini akan saya pakai untuk pengajian. Baru ngomong seperti itu berpahala. Besoknya Anda datang lagi, beli minyak wangi. Untuk apa Bu pakai minyak wangi? Saya besok akan pakai pengajian bersama Gus Miftah. Baru niat sudah berpahala. Anda siapkan uang, masukkan tas, masukkan dompet. Ditanya, untuk apa uangnya? Besok pengajian akan saya sedekahkan melalui kotak infak yang ada. Baru niat sudah berpahala. Pertanyaan saya adalah, kalau Bapak Ibu pengajian datang ke tempat ini, dompetmu ada uang 100.000, 50.000, 1.000. Ada kotak infak. Mana yang kamu masukkan? 100.000 apa 1.000? 1.000 nopo 1.000? Mangkat ning kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Pertanyaan saya, berarti lu larang kiai napa munyuk? Berarti Anda lebih menghargai kiai apa munyuk? Yalang munyuk. Orang ajar kok nesu santet meteng loh. Jadi agama ini didesain segitu indahnya. Maka dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu indah, agama itu mudah. Tapi nyuwun sewu, agama niku gampang, tapi ojo digampangke. Agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau Anda nyuwun sewu niat untuk berbuat jelek, jangankan baru niat, Anda sudah berbuat jelek sekalipun, Allah belum memerintahkan malaikat untuk mencatatnya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan oleh orang untuk orang bermaksiat untuk bertaubat. Apakah Allah nggak begitu indah mengatur segalanya? Orang baru niat berbuat baik sudah pahala. Orang berbuat maksiat sudah dilakukan, masih terbuka pintu taubatnya. Begitu kita berbuat maksiat, Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ditunggu berhari-hari. Kalau kemudian kita belum bertaubat, baru dicatat sebagai amal kemaksiatan. Niat berbuat baik, baru niat sudah berpahala. Orang berdosa masih ditunggu oleh Allah. Makanya begitu orang banyak dosa. Kalau tadi MC-nya teriak-teriak Gus Miftah itu pendakwah di kalangan marginal. Iya, karena saya mendatangi orang yang dianggap ahli maksiat dan banyak dosa. Itulah alasan kenapa Gus Miftah dikasih julukan
presiden para pendosa. Saya dulu dapat julukan itu pertama kali di mana Pak Wapu? Di lokalisasi Doli. Ada preman besar bawa tulisan, "Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa." Wetenge gede Pak. Tak buka ternyata ono tato nih. Tato nopo? Beduk. Kata koni, kuwi apa le? Tato beduk Pak. Lah tutuke ndi? Ngisore. Saya sebulan yang lalu Pak Sudiran itu ada di kiriman foto mbak-mbak dadanya di bawah dadanya nyuwun sewu di atas dadanya mbak-mbak pemandu karaoke di atas dadanya dikasih tato apa tulisannya Gus Miftah. Jadi mongko tangan tok di foto dikirim ke aku ya Allah. Jadi di sini ditulis Ibu Gus Miftah. Asik matamu, asik. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya aku cowok murahan? Sorry. Akhirnya orangnya WA saya, "Gus, boleh nggak orang ini video call sama Gus Miftah?" Akhirnya video call sama saya. Saya tanya, "Duk, kenapa dada kamu tato Gus Miftah?" "Saya ngefans setengah mati sama Gus Miftah." "Bener nggak dadamu kamu tato Gus Miftah?" Dibuka titik, ternyata benar, ditato Gus Miftah. Saya bilang, "Kamu salah Dok, harusnya ke bawah dikit." Bagi orang yang banyak dosa, ini kan spirit perempuan, ini kan judulnya keren nih, spirit perubahan. Nah, saya pengen anak-anak muda hari ini semuanya berubah. Berubah kemana? Berubah yang lebih baik. Makanya kemudian kita mengenal istilah hijrah. Hijrah itu apa? Orang hijrah itu adalah alladzina farraqat bainal haqq wal batil. Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kalian pemuda merasa banyak dosa, Allah katakan dengan begitu indah di dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sing jawabnya Allah banter tak dong aku utangi lunas. Senajan orang iso nglunasi muga-muga sing utangi lanang. Sing jawab amin mesti utangi oke. Ibu-ibu, ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Oh iya iso, iya iso. Cangkem codot sih. Tak ngopi dulu. Salah, kopi dari Mbak berkawan gigi. Itulah bedanya orang dulu sama orang sekarang. Lawang biyen otot kawat balung besi. Cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Ya Allah, samite. Pak Sugiran, jadi wakil bupati itu jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Bukan orang Sugiran. Jangan kali Pak wakil bupati. Nabi Adam bojone jenenge Salah Bu Adam. Pak Sugirah bojone jenenge Sugirah. Busuk kamu busuk ini. Busuk Sugirah kok busuk. Acara selanjutnya Mindah Kembang. Kak Geto. Kenapa Mas nutupi? Inilah hebatnya Banser, barisan Ansor Serbaguna. Apa yang dimaksud serbaguna? Ya mindah kembang, mindah kipas. Tapi insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya metu lagi. Ini malam
Malam hari ini ngajinya diiringi oleh siapa ini? Grup apa namanya? Santos. Santos apa Kentos? Insya Allah besok aku mlebu surga dikawal karo Santos. Amin. Ning ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakku dolanan musik tok. Sugirah biyen guyu wae. Awakku, I love you full. Jenengan biyen nyongko mboten dadi wakil bupati. Ora. Lah Allah wis ngersake. Potongan kaya ngene dadi wakil bupati gitu ya. Aduh, ya piye iku? I love you full Pak Sugirah. Kita doakan Pak Sugirah panjang umur, amin. Untuk sak donya mati Pak Sugirah urip dhewe. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Dijawab sing banter. Begitu Anda merasa bermaksiat, saya ini pengen anak-anak muda punya semangat kayak saya. Saya bilang sama Pak Wagub, awak kula niku lara tenan Pak Wagub. Tapi saya meyakini wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Makanya nyuwun saya Caca Nom, ayo sing semangat. Bapak sing tua aja semangat. Pak sinten namanya? Pak Haji Purnomo. Umurnya berapa Pak Haji? 70. Wah, wis 70 ra mati-mati lho. Haji Purnomo 70 tahun. Masih punya istri Pak Haji? Masih. Lah delok wong ayu sih pengen Pak Haji. Pak Haji Purnomo ini usianya kolonial tapi seleranya milenial. Coba. Bingung apa mana ya? Oh, Ano Farel, Rene Le. Rene. Sini sayang, duduk sini. Sini. Duduk sini sayang. Nyanyi. Insya Allah malam hari ini saya pengajian rampung langsung Farel nyanyi sampai subuh, ya. Mas Farel istirahat dulu. Nanti Mas Farel nyanyi 12 album. Oh mana kok? Kenapa pengajiannya bubar mawon langsung nyanyi mawon tuh? Turun, saya pulang ya. Nyanyi bareng. Jadi kan jero lagu napa Bu? Oh napa Bro? Farel tahu nggak lagu yang judulnya Stroke? Ada lagu judulnya Stroke. Apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Stroke. Ada lagi lagu judulnya Ruang. Papa ser minggir mudar sampai sore. Karena saya ngatik ning kono lungguh wae. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba dijawab. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba ayat ini Bapak Ibu, baca-baca nomor tak ada nih. Kenapa kita harus punya keyakinan? Saya dulu ingat betul Pak Sugirah masuk lokalisasi tahun 2000. Saya kaget ketika sholat diikuti oleh beberapa PSK. Dulu saya setiap malam Jumat itu datang ke lokalisasi. Saya pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung berangkat ke lokalisasi. Preman-preman itu bilang apa sama saya? Melonte kok sarungan. Ya Allah. Saya tidak kayak gitu Pak. Melonte kok sarungan. Ujian pertama. Ujian berikutnya apa? Saya dicegat sama preman paling besar di Yogyakarta. Tidak hanya sekedar dicegat, tapi kepala saya ditodong pistol. Kamu macam-macam saya bunuh. Sampai akhirnya kemudian saya sampaikan kepada sang preman, saya diterima dengan baik. Malam ke-7 saya di lokalisasi, saya sholat,
malam Jumat ke-7, beberapa PSK ngeteki saya dari belakang. Jadi saya sholat ditunggoni sama teman-teman PSK. Aku langsung keringetan. Ya Allah, jangan-jangan diperkosa. Padahal gak diperkosa saja mapan. Mapan untuk sholat. Saya ingat betul. Sholat, mbak-mbak PSK itu Pak Wagub, 5 orang duduk di belakang saya. Aku batin, kok dengaran bocah ini melu lungguh ki ngopo? Akhirnya karena ada yang mendengarkan di belakang saya membaca surat yang biasanya sir, saya baca jahat. Yang biasanya saya baca pelan, saya baca keras. Saya pengen tahu apa respon anak-anak PSK ini mendengar orang ngaji. Allahu Akbar. Mbak-mbak di belakang saya Pak Sukira. Inilah kenapa saya yakin seburuk-buruknya orang itu pasti ada baiknya. Begitu saya sholat, saya ingat betul waktu itu yang saya baca surat Al-Muzammil. Allahu Akbar. Mbak Eng rumahin di belakang saya, nunggoni saya mulai sholat. Setelah Fatihah saya baca Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum. Jadi dicipok rondo mending lembing tak ada. Ketika tadi Anda berangkat dari rumah, kok tadi? Inilah hebatnya Islam. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dalam Islam, orang baru niat saja itu sudah berpahala selama niatnya baik. Seminggu yang lalu Anda mendengarkan woro-woro pengajian bersama Gus Miftah, Kiai Lonte dari Jogja. Kok jenengan niat seminggu yang lalu, saya akan berangkat ngaji besok bersama Gus Miftah. Begitu Anda pasang niat, itu sudah berpahala. Itulah kenapa dikatakan dengan satu alasan innamal a'malu binniyat. Baru niat berpahala. Maka ibu-ibu sekarang Anda mau pulang nanti, kamu niati. Nanti saya pulang akan ngeloni bojo saya. Pahala. Tolong niatkan dari sekarang. Saya nanti pulang pengajian akan saya tawarkan kroto kepada suami saya. Apa itu kroto? Pakan mana? Makanya Pak Wagub nanti pulang, saya akan pulang akan mencari istri saya dan akan saya minta krotonya. Seminggu yang lalu Anda niat pengajian, sudah ditulis oleh Allah sebagai amal kebaikan. Hari berikutnya Anda mulai nyuci baju, setrika baju. Ditanya sama anaknya, ibu, kenapa kamu mempersiapkan baju itu? Ibu jawab, baju ini akan saya pakai untuk pengajian. Baru ngomong seperti itu berpahala. Besoknya Anda datang lagi, beli minyak wangi. Untuk apa Bu pakai minyak wangi? Saya besok akan pakai pengajian bersama Gus Miftah. Baru niat sudah berpahala. Anda siapkan uang, masukkan tas, masukkan dompet. Ditanya, untuk apa uangnya? Besok pengajian akan saya sedekahkan melalui kotak infak yang ada. Baru niat sudah berpahala. Pertanyaan saya adalah, kalau Bapak Ibu pengajian datang ke tempat ini, dompetmu ada uang 100.000, 50.000, 1.000. Ada kotak infak. Mana yang kamu masukkan? 100.000 apa 1.000? 1.000 nopo 1.000? Mangkat ning kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Pertanyaan saya, berarti lu larang kiai napa munyuk? Berarti Anda lebih menghargai kiai apa munyuk? Yalang munyuk. Orang ajar kok nesu santet meteng loh. Jadi agama ini didesain segitu indahnya. Maka dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu indah, agama itu mudah. Tapi nyuwun sewu, agama niku gampang tapi ojo digampangke. Agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan.
Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau Anda nyuwun sewu niat untuk berbuat jelek, jangankan baru niat, Anda sudah berbuat jelek sekalipun, Allah belum memerintahkan malaikat untuk mencatatnya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan oleh orang untuk orang bermaksiat untuk bertaubat. Apakah Allah nggak begitu indah mengatur segalanya? Orang baru niat berbuat baik sudah pahala. Orang berbuat maksiat sudah dilakukan, masih terbuka pintu taubatnya. Begitu kita berbuat maksiat, Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ditunggu berhari-hari. Kalau kemudian kita belum bertaubat, baru dicatat sebagai amal kemaksiatan. Niat berbuat baik, baru niat sudah berpahala. Orang berdosa masih ditunggu oleh Allah. Makanya begitu orang banyak dosa. Kalau tadi MC-nya teriak-teriak Gus Miftah itu pendakwah di kalangan marginal. Iya, karena saya mendatangi orang yang dianggap ahli maksiat dan banyak dosa. Itulah alasan kenapa Gus Miftah dikasih julukan Presiden para pendosa. Saya dulu dapat julukan itu pertama kali di mana Pak Wabu? Di lokalisasi Doli. Ada preman besar buat tulisan, "Selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa." Wetenge gede Pak. Tak buka ternyata ono tato nih. Tato nopo? Beduk. Kata koni, kuwi apa le? Tato beduk, Bah. Lah tutuke ndi? Ngisore. Saya sebulan yang lalu Pak Sudiran, itu ada dikiriman foto mbak-mbak, dadanya di bawah dadanya, nyuwun sewu, di atas dadanya, mbak-mbak pemandu karaoke, di atas dadanya dikasih tato. Apa tulisannya? Gus Miftah. Jadi mongko tangan tok di foto dikirim ke aku. Ya Allah. Jadi di sini ditulis Ibu Gus Miftah. Asik matamu, asik. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya aku cowok murahan? Sorry. Akhirnya orangnya WA saya, Gus, boleh nggak orang ini video call sama Gus Miftah? Akhirnya video call sama saya. Saya tanya, Duk, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans setengah mati sama Gus Miftah. Bener nggak dadamu kamu tato Gus Miftah? Dibuka titik, ternyata benar, ditato Gus Miftah. Saya bilang, kamu salah Duk, harusnya ke bawah dikit. Bagi orang yang banyak dosa, ini kan spirit perubahan, ini kan judulnya keren nih, spirit perubahan. Nah, saya pengen anak-anak muda hari ini semuanya berubah. Berubah kemana? Berubah yang lebih baik. Makanya kemudian kita mengenal istilah hijrah. Hijrah itu apa? Orang hijrah itu adalah alladzina farraqat bainal haqq wal batil. Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kalian pemuda merasa banyak dosa, Allah katakan dengan begitu indah di dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sing jawabnya Allah banter tak dongake utangi lunas. Senajan orang iso nglunasi muga-muga sing utangi lanang. Sing jawab amin mesti utangi oke. Ibu-ibu, ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Oh iya iso, iya iso. Cangkem codot sih. Tak ngopi dulu. Salah, kopi dari Mbak berkawan gigi. Itulah bedanya orang dulu sama orang sekarang. Lawang biyen otot kawat balung besi. Cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Ya Allah, sangite. Pak Sugiran,
Jadi wakil bupati itu jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Bukan orang Sukira. Kan kalau wakil bupati. Nabi Adam bojone jenenge Salah Bu Adam. Pak Sukirah bojone jenenge Sukirah. Busuk kamu busuk ini. Busuk Sukirah kok busuk. Acara selanjutnya Mindah Kembang. Kak Keto. Kenapa Mas nutupi? Inilah hebatnya Banser, barisan Ansor Serbaguna. Apa yang dimaksud serbaguna? Yo mindah kembang, mindah kipas. Tapi insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya matu lagi. Ini malam hari ini ngajinya diiringi oleh siapa ini? Grup apa namanya? Santos. Santos apa Kentos? Insya Allah besok aku mlebu surga dikawal karo Santos. Amin. Neng ya kuwi, aku neng surga kolon karo bidadari awakku dolanan musik tok. Sugirah bilang guyu ae. Awakku, I love you full. Jenengan biyen nyongko mboten dadi wakil bupati. Ora. Lah Allah wis ngersake. Potongan kaya ngene dadi wakil bupati gitu ya. Aduh, ya piye iku? I love you full Pak Sugirah. Kita doakan Pak Sugirah panjang umur. Amin. Untuk sak donya mati Pak Sugirah urip dhewe. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab sing banter. Begitu Anda merasa bermaksiat, saya ini pengen anak-anak muda punya semangat kayak saya. Saya bilang sama Pak Wabu, awak kula niku lara tenan Pak Wabu. Tapi saya meyakini wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Makanya nyuwun saya caca nom, ayo sing semangat. Bapak sing tua aja semangat. Pak sinten namanya? Pak Haji Purnomo. Umurnya berapa Pak Haji? 70. Wah, wis 70 ra mati-mati lho. Haji Purnomo 70 tahun. Masih punya istri Pak Haji? Masih. Lah delok wong ayu sih pengen Pak Haji. Pak Haji Purnomo ini usianya kolonial tapi seleranya milenial. Coba. Bingung apa mana ya? Oh, Ano Farel, Rene. Ini. Sini sayang, sini. Sini sayang. Nyanyi. Insya Allah malam hari ini saya pengajian rampung langsung Farel nyanyi sampai subuh, ya. Mas Farel istirahat dulu. Nanti Mas Farel nyanyi 12 album. Oh anak loh. Kenapa pengajiannya bubar mawon langsung nyanyi mawon tuh? Turun, saya pulang ya. Nyanyi bareng. Jadi kan jero lagu napa Bu? Oh napa Bron? Farel tahu nggak lagu yang judulnya Stroke? Ada lagu judulnya Stroke. Apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Stroke. Ada lagi lagu judulnya Wah. Papa sering minggir modar apa isarnya. Karena saya ngatik ning kono lungguh wae. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba dijawab. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
ini Bapak Ibu, bocah-bocah nomlik tak kandani. Kenapa kita harus punya keyakinan? Saya dulu ingat betul Pak Sugira. Masuk lokalisasi tahun 2000, 2000. Saya kaget ketika sholat diikuti oleh beberapa PSK. Dulu saya setiap malam Jumat itu datang ke lokalisasi. Saya pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung, berangkat ke lokalisasi. Preman-preman itu bilang apa sama saya? Melonte kok sarungan. Ya Allah. Saya tidak kayak gitu Pak. Melonte kok sarungan. Ujian pertama. Ujian berikutnya apa? Saya dicegat sama preman paling besar di Yogyakarta. Tidak hanya sekedar dicegat, tapi kepala saya ditodong pistol. Kamu macam-macam saya bunuh. Sampai akhirnya kemudian saya sampaikan kepada sang preman, saya diterima dengan baik. Malam ke-7 saya di lokalisasi, saya sholat, malam Jumat ke-7, beberapa PSK ngekeke saya dari belakang. Jadi saya sholat ditunggoni sama teman-teman PSK. Aku langsung keringetan. Ya Allah, jangan-jangan diperkosa. Padahal nggak diperkosa saja mapan. Mapan untuk sholat. Saya ingat betul. Sholat, mbak-mbak PSK itu Pak Wagub, 5 orang duduk di belakang saya. Aku batin. Kok dengaran bocah ini melu lungguh ki ngopo? Akhirnya karena ada yang mendengarkan di belakang saya membaca surat yang biasanya sir, saya baca jahat. Yang biasanya saya baca pelan, saya baca keras. Saya pengen tahu apa respon anak-anak PSK ini mendengar orang ngaji. Allahu Akbar. Mbak-mbak di belakang saya Pak Sudira. Inilah kenapa saya yakin seburuk-buruknya orang itu pasti ada baiknya. Begitu saya sholat, saya ingat betul waktu itu yang saya baca surat Al-Muzammil. Allahu Akbar. Mbak Eng rumahnya di belakang saya, nunggoni saya mulai sholat. Setelah Fatihah saya baca Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil